Karolusians, kembali lagi di 3C Cerita-cerita Karolusians. Nah, di episode 3 kali ini dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, maka topik yang akan kita bawa pada hari ini adalah kurikulum merdeka. Nah, untuk membahas topik itu, di sini sudah ada dua bintang tamu spesial nih. Ada Mem Sita juga Grace. Boleh dong buat Mem Sita sama Grace untuk memperkenalkan diri. Dari Mem Sita dulu. Iya, kasih Amel. Hai Karolusian, saya Mem Sita, ya sebagai Kepala Divisi Pendidikan Rakanita Wilayah Surabaya. Hai Karolusians, perkenalkan nama aku Bezalel Grace dan sekarang posisinya aku pelajar kelas 10 di mana aku menginjak fase kurikulum merdeka. Nah, tadi teman-teman sekilas perkenalan dari Mem Sita sama Grace. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu soal kurikulum merdeka, ini info aja ya. Kalau kurikulum merdeka itu sudah diterapin oleh SMA Hantu Karolus dari tahun ajaran 2022-2023. Yang itu berarti tahun ajarannya Grace ya. Iya, yang betul. Grace itu 1 tahun di bawahku, jadi aku belum ngerasain kurikulum merdeka dan nggak akan ngerasain ya Mem ya, nggak dapet. Nah, karena aku nggak tahu dan aku kepengen tahu lebih dalam tentang apa sih kurikulum merdeka itu, di sini aku mau bincang-bincang sama Mem Sita sama Grace tentang kurikulum merdeka. Nah, boleh nggak Mem dijelasin sedikit tentang kurikulum merdeka itu seperti apa atau sistemnya kayak gimana gitu? Ya. Baik, jadi sebelum saya menyampaikan sistem dari kurikulum merdeka, kita harus tahu dulu, Karolusian harus tahu dulu, kenapa sih sekarang kok ada implementasi kurikulum merdeka. Jadi berdasarkan studi internasional dan nasional bahwa menunjukkan Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran gitu ya. Jadi learning crisis gitu yang sudah cukup lama sebenarnya. Jadi menunjukkan dari studi itu bahwa kemampuan memahami bacaan sederhana dan juga konsep matematika dasar itu masih sangat jauh begitu. Nah, maka temuan itu kemudian ada kesenjangan gitu ya. Maka apalagi ada kemarin tuh pandemi COVID-19 itu ternyata memperburuk situasi di mana banyak gap gitu dari wilayah dan atau kota satu dan yang kota lainnya gitu. Nah, sehingga sistem kurikulum merdeka ini kemudian dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan ini sungguh ternyata bagus gitu ya, bahwa sistemnya adalah bagaimana guru diberi keleluasaan atau merdeka untuk menentukan materi yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, begitu juga dengan peserta didik gitu ya. Jadi anak-anak SMA Karolus ini juga bisa memilih apa pelajaran yang sesuai minat dan bakatnya begitu. Jadi kalau dulu ada penjurusan IPA IPS, untuk kurikulum merdeka ini tidak lagi ada penjurusan gitu. Jadi memilih apa di kelompok pelajaran matematika IPA gitu dan kemudian IPS. Nah, jadi sangat fleksibel dan merdeka untuk menentukan sesuai kebutuhan. Jadi mereka bebas juga ya Mem ya maunya apa, nggak terkekang IPA, IPS ya, gitu dan tidak harus menuntaskan materi cakupannya harus 1 tahun ini gitu. Jadi guru-guru tahu gitu ketika ini harus dipahami konsepnya sampai paham gitu ya, baru bisa melanjutkan ke materi yang memang dibutuhkan berikutnya. Oh gitu. Nah, tapi ya Mem, aku tuh pernah denger dari teman-teman, mungkin dari angkatannya Grace ya banyak, dari adik kelasku, kalau misal kurikulum merdeka itu kayak kurikulum penjajahan, kayak mereka itu stres banget waktu kurikulum merdeka, tugasnya banyak, presentasi tiap hari. Nah, kalau menurut Grace dulu mungkin ya, gimana itu kok bisa sampai kayak gitu mikirnya? Sebelumnya aku juga udah sering banget denger tentang kurikulum penjajahan ini di sosial media maupun teman-teman sekitar aku sih Kak. Dan berdasarkan apa yang aku dengerin dan apa yang kita rasain selama berada di kurikulum merdeka ini, di fase ini, mungkin yang dimaksud dalam kurikulum penjajahan ini di mana kita ini langsung istilahnya dari pasca COVID-19 di mana kita udah sekolah berapa tahun ya di rumah ya Kak ya? Udah 2 kayaknya. Iya, lumayan lama kan 2,5 mungkin. Lalu tiba-tiba waktu SMA kita menginjak kelas 1 SMA, awal atau dasar dari SMA, kita udah masuk di fase pembelajaran offline seperti itu.
Dan juga kita udah ada kayak pergantian kurikulum nih. Jadinya di mana kurikulum Merdeka ini kita mempelajari semua materi, bukan lagi tentang penjurusan IPA atau IPS. Jadinya kita sedikit ke pressure karena masuk sekolah dari online ke offline, harus butuh adaptasi lagi, terus juga harus beradaptasi dengan mata pelajaran, nggak hanya lingkungan di sekolah seperti itu. Dan mungkin itu yang mereka rasakan, kayak mereka dapat pressure dari situ, mereka harus memahami seluruh materi-materi yang ada di sekolah. Seperti itu sih mungkin ya, kalau yang aku rasain sama teman aku sih sejauh ini seperti itu. Kedengerannya agak berat ya kurikulum Merdeka. Nah, kalau dari Mem Sita sendiri mungkin tanggapannya kurikulum Merdeka disebut kurikulum penjajahan ya Mem? Ya, waduh. Ini kayaknya sebuah statement yang anti mainstream ini ya. Karena sebuah penjajahan itu sesuatu yang sebenarnya tidak enak gitu ya. Nah, kok ini kurikulum Merdeka adalah kurikulum penjajahan gitu ya. Nah, tapi dengan mendengarkan apa yang Grace tadi sharing kan gitu ya, bahwa dari teman-teman ada yang pernah merasa begitu. Grace sendiri ternyata sudah bisa menganalisa gitu. Sebenarnya bukan seperti yang dikatakan bahwa kurikulum Merdeka ini seperti kurikulum penjajahan gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa faktor. Tadi sudah disebutkan Grace. Bisa jadi yang pertama karena adanya transisi ya, ketika kemarin di masa pandemi itu seluruh peserta didik belajar dari rumah gitu ya. Kemudian sekarang sudah belajar yang di sekolah dengan new normal gitu, yang tentu jam pembelajarannya sudah normal gitu juga ya. Jadi sudah dari jam pertama sampai juga jam terakhir untuk pembelajaran. Nah, itu mungkin juga dirasa sesuatu yang berat gitu, karena kalau dulu di rumah kan memang tidak selama ketika di sekolah. Nah, sehingga serasa kok sekarang tugasnya banyak, kok pelajarannya jadi lebih berat, kok kayaknya lebih banyak tuntutan gitu ya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Lalu yang kedua bisa jadi faktor bahwa ini sesuatu yang baru. Mungkin kalau hal yang baru itu kadang orang jadi ini apa lagi gitu ya. Ini kok beda gitu dari yang sebelumnya. Nah, mungkin hal-hal yang demikian yang dirasa kemudian kok kayaknya kurang nyaman. Padahal sebenarnya kita masih butuh penyesuaian, karena tujuan tadi bahwa kita lebih merdeka nih sebenarnya menentukan sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya lebih kita akan mendapatkan suatu situasi pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya. Jadi kalau dirasa penjajahan tidak betul sebenarnya. Berarti lebih ke gimana mereka beradaptasi gitu ya, Mem ya. Mungkin mereka masih, kan kemampuan tiap siswa kan beda-beda ya, Mem ya. Mungkin ada yang mereka harus merangkak-rangkak dulu atau malah bisa beradaptasi lebih cepat gitu. Tapi aku masih penasaran nih, Grace. Apa sih emangnya kegiatan di P5 ya, kalau di kurikulum Merdeka P5? Apa kegiatan P5 yang sampai bikin kalian itu ngomong kalau kurikulum Merdeka tuh kurikulum penjajahan itu? Oke, ini juga menjadi struggle dari kalangan pelajar kelas 10. P5 ini kan semacam sebuah praktek, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan Kak. Nah, di mana kita itu mengimplementasikan seluruh nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kita terapkan. Seperti beberapa contoh P5 itu kita ada tampil pentas seni tentang keberagaman, lalu juga kita mempelajari tentang kayak permainan tradisional seperti itu. Aku pernah lihat kok kayak yang di lapangan itu kan ya. Iya, pokoknya tentang keberagaman gitu. Terus juga ada salah satu yang menarik itu kita itu membuat masakan dari berbagai daerah-daerah gitu, daerah masing-masing gitu. Jadi kan ya pokoknya ruang lingkupnya ini tentang kebinekaan gitu. Nah, cuman yang menjadi permasalahan atau titik beban pada pelajar itu banyak banget keluh kesah yang disampaikan dari teman-teman aku, dan juga aku sendiri kadang juga itu adalah kita menguras dana banget untuk P5 ini. Karena memang segala sesuatu kegiatan itu pasti kan mengeluarkan sebuah dana atau anggaran. Dan juga semua dana yang kita keluarkan itu kan berdasarkan pada dana pribadi kita, seperti itu. Jadi kita kadang kayak kok keluar uang terus sih selama P5 ini. Terus juga ada beberapa teman yang bilang kalau apakah dari Menteri Pendidikan atau pemerintah itu emang nggak nyiapin uang sedikit pun untuk menyelenggarakan P5 ini. Karena kan secara ya P5 ini kan
sebuah program dari Menteri Pendidikan seperti itu. Apakah tidak mengeluarkan anggaran atau dana sama sekali untuk sekolah menyelenggarakan PIL? Itu sih. Agak berat ya, Mem ya masih bawa menjadi soal dana. pertanyaan. Nah, kalau dari Memsta sendiri ada nggak Mem kayak gambaran pendanaan di kurikulum Merdeka ini biar teman-teman itu nggak mikirnya alah kurikulum Merdeka apa habisin banyak duit, berat kayak gini. Coba Mem. Ya, baik. Sebenarnya tidak hanya dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Ini kalau kita yang orang Surabaya itu pernah mendengar sebuah statement bahwa Jerbasuki Mowo Beyo gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu kalau ingin bagus pasti membutuhkan pengorbanan gitu. Nah, ketika kita bicara bahwa tadi Chris juga cerita P5 ini kok kadang-kadang harus keluar uang pribadi gitu. Bagaimana ini dari pemerintah atau dari sekolah apakah juga ada pendanaan untuk itu. Nah, sebenarnya P5 ini adalah bagaimana pengembangan soft skill peserta didik. Ketika bicara pengembangan pasti butuh juga sesuatu yang membuat berkembang itu kalau ingin bagus yaitu tadi berarti harus memang ada hal yang harus dikeluarkan. Nah, kalau dari sekolah itu SMA Karolus sudah mengupayakan untuk bagaimana bisa terselenggara sebuah karya dari P5 itu sekolah mengupayakan. Nah, sebenarnya ketika sekolah itu kemudian mengajak anak-anak untuk ayo kita kemudian ini harus menampilkan karya kebinekaan global misalnya tadi ya untuk proyek P5 ini sebenarnya sekolah sudah menyampaikan bahwa pakailah atau apa yang kalian miliki itu saja gitu, tidak perlu yang harus mengeluarkan uang. Nah, tetapi anak-anak SMA Karus tuh tentu tidak ingin yang biasa-biasa gitu. Mereka inginnya ya saya tampil pasti ingin harus yang keren gitu, penampilannya bajunya bagus gitu ya. Maka ketika diminta untuk pakai baju yang ada di rumah ternyata udahlah saya ingin karena tampil cantik harus sewa gitu. Saya harus cakep makanya harus juga nggak mau ini kalau hanya pakai baju yang sudah saya punya di lemari gitu ya. Maka mengeluarkanlah uang pribadi untuk itu yang mungkin itu akhirnya dilakukan. Nah, tapi itu kan sebenarnya atas inisiatif sendiri bahwa ingin tampil bagus karena ingin juga menampilkan yang terbaik maka dengan harus mengeluarkan biaya. Tapi sebenarnya bahwa proyek untuk P5 ini tidak butuhkan uang juga bisa gitu. Tapi kan ketika sebuah hal yang sangat baik udah harus mengeluarkan uang karena proses pendidikan juga tidak lepas dari uang atau pendanaan untuk supaya bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Tapi tidak harus dipaksakan bahwa P5 identik dengan uang gitu karena bisa sebenarnya tanpa uang juga bisa. Hanya kan itu tadi bahwa inisiatif untuk menjadi lebih baik biasanya malah muncul dari anak-anak sendiri begitu. Berarti sebenarnya bagus ya Mem. Soalnya mereka akhirnya ngeluarin effort lebih buat menampilkan yang maksimal. Mereka nggak mau biasa-biasa aja. Berarti Iya, mereka berarti punya inovasi. Iya, kreatif, ingin tampil cantik, itu tadi tampil bagus gitu, nggak yang biasa gitu ya. Berarti memang patut diacungi jempol ya berarti. Iya, Sekarang gitu. anak-anak yang begitu tuh malah wah ini kok malah sebenarnya sekolah tidak meminta begitu gitu, tapi terus mereka saya nggak mau ini tampil biasa-biasa gitu. Untuk menyalurkan rasa puas mereka akan apa yang mereka tampilkan. Nah, terus ini nih Chris, nah aku punya pertanyaan buat kamu. Dari segala apa yang sudah kamu rasakan, apa yang sudah kamu lalui selama kurikulum Merdeka ini, apa dampak positifnya yang kamu rasain gitu? Di luar dari segala tekanan atau apapun yang kamu dapat, apa positifnya? Pasti kan dalam segala sesuatu ada positif negatifnya, nggak bisa kita pandang negatif terus kan. Di positifnya dalam kurikulum Merdeka ini kita nggak hanya apa ya kayak kita berada di fase kelas 10 kita udah belajar ngikutin ya udah santai aja terus kayak karena kurikulum ini kan sifatnya cukup dinamis terus kita tinggal ngikutin tapi kalau kita benar-benar aware dengan lingkungan sekitar kita pasti kita juga akan merasakan di mana kita tertanam sebuah nilai-nilai karakter. Dan juga karena kebetulan kita berada di sekolah yang memiliki pendidikan karakter Tarakanita, pastinya juga sudah tertanam mulai dari awal masuk kan, iya kan Kak? Iya betul. Kak juga merasakan impactnya gimana? Ngerasa itu? Ya, jadi aku ngerasa dampaknya itu besar banget buat diri aku sendiri dan juga lingkungan di mana melatih kepekaan aku juga terhadap lingkungan sekitar aku itu untuk penanaman nilai karakternya sendiri.
Terus juga kalau misalnya dari segi di dalam kelas, Heeh. di dalam seluruh aspek mata pelajaran, itu bisa lebih membuka wawasan kita atau pemikiran kita ini lebih terbuka gitu loh Kak, tentang mata pelajaran yang ada. Salah satu contohnya itu adalah eh, kita ambil contoh temanku itu dia tuh bener-bener anaknya kayak apa ya, ambis banget untuk mengejar jurusan IPA kalau nanti masuk di SMA. Karena dia di SMP udah punya planning kalau misalnya aku harus ambil IPA, kenapa nggak IPS? Ada yang sempat tanya gitu kan. Dan jawabannya itu ya karena apa ya? Karena mungkin paradigma dan stigma orang ya tentang IPS ini pandangan pandangannya kayak anak paham, buangan. paham. Terus juga selain anak buangan ini maksudnya yang bandel-bandel. Terus juga nggak sepinter IPS, terus juga kualitasnya nggak sebagus IPA maksudnya. Jadi nggak sebagus IPA. Jadi IPA ini seakan-akan dipandang, udah paling pinter, paling rajin, prospek kerjanya juga lebih luas, lebih terbuka daripada IPS itu sempit. Mungkin beberapa orang kan punya pemandangan seperti itu. Jadi waktu masuk di kurikulum Merdeka, di mana kita mempelajari semua materi yang ada dan diulik-ulik lagi, ternyata semua mata pelajaran yang ada di IPS ini, yang mencakup di IPS ini nggak seburuk apa yang kita ekspektasikan. Berarti atau ternyata, yang kita bayang-bayangkan. iya. Jadi kayak contohnya temanku ini benar-benar suka banget sama IPA ya karena paradigma dan stigma seperti itu kan. Terus waktu dia mencoba untuk mempelajari materi yang menurut dia atau dia asumsikan ini kurang baik. Nah, dia tiba-tiba punya suatu ketertarikan terhadap mata pelajaran tersebut. Tiba-tiba waktu itu dia bilang sama aku langsung, kok tiba-tiba aku suka banget geografi ya? Waduh. Kok aku tiba-tiba suka banget sama pelajaran ekonomi? Kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bisa lebih mengeksplor lebih luas gitu loh. Walaupun memang kadang banyak dibilang kayak kurikulum penjajahan, tetapi di balik itu semua ya ada hasil-hasil yang membuahkan gitu buat nanti ke depannya. Seperti itu. Dan tadi kayaknya aku denger Grace nyinggung soal pendidikan karakter. Nah, karena udah bahas pendidikan karakter, berarti ini Mem Sita ya. Kalau menurut Mem Sita sendiri, dari kurikulum Merdeka dan pendidikan karakter yang emang diajarkan kan di Carolus, pendidikan karakter Tarakanita, ini sudah sejalan belum, Mem? Antara kurikulum Merdeka dengan pendidikan karakter? Ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kan karena ada profil pelajar Pancasila begitu ya. Nah, di P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang diajarkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif gitu ya. Nah, 6 dimensi ini itu sebenarnya diajarkan karena begini, ini untuk pengetahuan bahwa Indonesia itu ada 17.000 pulau, kemudian jumlah manusianya itu ada 270 juta jiwa kurang lebih, kemudian bahasanya itu ada 700 bahasa. Nah, bagaimana ketika menyatukan kompleksitas bahasa ini kemudian dengan P5 ini gitu, bagaimana karakter yang dibentuk dari proyek profil pelajar Pancasila ini kemudian kenapa itu juga diajarkan supaya akhirnya ya profil Pancasilanya menjadi ada gitu ya. Nah, kemudian ketika dihubungkan atau ditanya apa kemudian dengan pendidikan karakter Tarakanita, bukankah di Tarakanita ini juga sudah diajarkan PKT tersebut gitu, lalu masih perlukah gitu ya. Nah, bahwa ternyata bersyukur gitu Tarakanita ini. Carolusian juga harus bersyukur karena justru di Tarakanita ini sudah lebih dulu gitu ya memiliki keunggulan di sekolah bahwa dengan pendidikan karakter ini itu kita punya diferensiasi karena sekolah itu kan sudah mengajarkan pendidikan karakter Tarakanita dengan value-nya ada CC5 plus gitu ya. Nah, CC5 plus itu ada compassion gitu ya. Compassion ini yang memayungi semua, jadi bela rasa, berbagi dan solider. Kemudian celebration, bagaimana kita itu diajarkan untuk mudah bersyukur gitu ya, ugahari gitu. Kemudian competence gitu, memilih kemampuan. Jadi Carolusian kalau
menyaksikan podcast ini atau mendengar podcast ini gitu ya. Ini ada Amel dan Grace gitu ya. Bagaimana mereka berdua ini sangat meyakinkan bahwa kompetensi yang mereka miliki ini luar biasa gitu ya. Bagaimana meyakinkan audiens tuh. Wah, ini luar biasa loh, kalian hebat-hebat. Nah, ini salah satu dari hasil pendidikan karakter Tarakanita Competence. Kemudian conviction, daya juang. Nah, podcast ini itu juga bisa terwujud karena tim yang selalu berdaya juang gitu. Bagaimana anak Tarakanita diajarkan untuk berdaya juang. Lalu creativity. Nah, di balik podcast ini kalau kita bisa menyebut ya, ini banyak orang-orang yang hebat di balik layar ini gitu ya. Nah, jadi ada Gary gitu ya. Gary, kemudian ada Pio, ada Allen, ada Kaila gitu dan Catherine gitu. Iya. Nah, ini orang-orang yang kreatif yang sehingga bisa mewujudkan, dan ada Bapak Ibu guru yang mendampingi yang luar biasa, Bu Milan, Pak Danu dan Pak Danang gitu ya, dan sekolah tentu yang mendukung. Nah, ini creativity, nilai creativity dan community. Bagaimana kita selalu diajarkan bahwa membutuhkan orang lain tuh masih terus dalam hidup gitu ya. Dan KPKC, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, serta kedisiplinan dan kejujuran. Maka sebenarnya relate banget dengan P5 gitu ya. Kalau kita mandiri, berkebinekaan global, kemudian bertakwa kepada Tuhan, semua sudah diajarkan dalam pendidikan karakter Tarakanita. Jadi sangat saling menguatkan gitu. Berarti emang dari awal tuh kita juga sebenarnya hampir kayak mirip-mirip sama kurikulum Merdeka, karena kita udah ngerasain PKT kayak yang kita sering lakuin di kelas ya, Grace ya. Kalau misalnya jam PKT kan biasanya ada sendiri. Kita mengolah barang-barang bekas, kita belajar tenggang rasa kayak gitu-gitu kan. Belajar ubah hari Nah, juga. berarti sangat, dan PKT ini sangat bersahabat dengan lingkungan ya, Mem ya. Sesuatu yang bisa kita temui sehari-hari itu diajarkan di PKT. Nah, karena sedihnya kita kayaknya sudah ada di hampir di penghujung podcast. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih buat Mem Sita sama Grace tentang saran untuk kurikulum Merdeka. Mungkin kedepannya ada yang perlu diperbaiki atau dibenahi gitu. Ini dari Mem Sita atau Grace dulu? Oke. Ini bukan lebih ke saran sih Kak, lebih ke sebuah support dan juga pesan ajakan buat teman-teman dari pelajar untuk pelajar. Buat kalian yang ada di fase kurikulum Merdeka ini, walaupun kalian merasa kurikulum ini kurikulum penjajahan, tapi aku benar-benar mengapresiasi sampai sekarang kalian masih bisa bertahan di kurikulum ini, masih bisa survive di kehidupan ini. Soalnya kadang tuh anak-anak sekarang tuh lebih kayak aduh udah capek cabut sekolah sambat terus, tapi kalian tetap keren, terus juga tetap harus berwawasan luas dan juga berpikiran terbuka tentang kurikulum Merdeka ini guys, karena walaupun terlihat agak menjajah gitu ya tapi di balik itu semua pasti akan menghasilkan hasil yang baik gitu. Pokoknya teruslah mencoba, terus juga jangan terlalu terpacu dengan suatu stigma atau paradigma yang dirasa selama ini kurang baik. Mungkin kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi guys, seperti itu. Dari Mem Sita ada tambahan? Wah, sebenarnya apa yang disampaikan Grace sudah mewakili nih, sudah menjawab gitu, keren ya Grace. Jadi ajakan Grace itu bagus sekali. Saya menangkap ada dua yang menarik tadi, ada terbuka dan kemudian tadi ketika kita semangat gitu juga untuk mau menjalani gitu ya. Jadi semoga sih kemudian tidak ada lagi sebutan bahwa ini kurikulum penjajahan gitu ya. Karena akhirnya sudah paham bahwa ini semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan justru untuk memperbaiki yang tadi ada kesenjangan tadi itu. Jadi kalau saya ada satu kata yaitu mau gitu ya. Bagaimana kita mau belajar. Yuk rekan-rekan para guru, Bapak Ibu guru, mari kita mau gitu untuk kita terus belajar. Memang ini sesuatu yang baru yang mungkin butuh penyesuaian, tapi mari kita mau untuk melangkah terus, bergerak bersama gitu ya, mewujudkan Merdeka Belajar. Kemudian untuk anak-anak peserta didik juga mau gitu bahwa kalian justru punya kesempatan untuk bagaimana menyesuaikan sesuai bakat dan minat kalian, memilih pelajaran yang memang sesuai dengan kemampuan juga gitu ya. Jadi mau untuk kita berproses bersama, mau kemudian berdaya juang, dan kita mau menyadari bahwa kurikulum Merdeka ini justru untuk cita-cita bangsa yang sangat baik, untuk
bagaimana profil pelajar Pancasila itu juga akhirnya terwujud demi negara kita yang lebih berkembang gitu. Dan tentu untuk SMA Santo Carolus Tarakanita Surabaya juga semakin keren gitu ya. Seperti Amin. nanti banyak Amel, banyak Grace yang lain yang juga yang keren gitu ya. Jadi itu mau untuk berdaya juang dan bersama-sama bergerak bersama. Nah itu teman-teman, yang penting itu dijalanin dulu. Ya. Semuanya itu dilewati aja, mau seberat apapun, mau sesusah apapun. Yang penting kita udah mencoba, kita udah merasakan, baru nanti kita pasti bisa kok metik apa yang bisa kita ambil dari itu. Nah kita udah sampai di segmen akhir nih teman-teman. Tadi kita udah bahas banyak ya Mem, tentang kurikulum merdeka, tentang PKT. Kalau misalnya ternyata kurikulum merdeka itu sudah sejalan dengan PKT, dan kita juga udah bahas sigma-sigma negatif anak-anak tentang kurikulum merdeka, tentang jurusan-jurusan. Nah, aku mau berterima kasih sama Mem Sita, sama Grace yang sudah meluangkan waktunya biar kita bisa berbincang-bincang di sini. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata, dan semoga ini podcast ini bisa berguna buat teman-teman, bisa membuka pandangan teman-teman. Dan untuk menutup mungkin kita bisa salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Terus sampai jumpa di 3C selanjutnya, cerita-cerita Carolusians. Dadah.